komponen fondasi e-health. Nah, yang pertama itu ada tata kelola dan kepemimpinan, investasi dan strategi, layanan dan aplikasi, standar dan interoperabilitas, infrastruktur, peraturan kebijakan dan pemenuhan terhadap kebijakan, serta sumber daya manusia. Kemudian prinsip hukum dan etika dalam penyelenggaraan e-health dan telemedicine. Prinsip-prinsip dasar seperti hak pasien, kewajiban tenaga medis, dan standar pelayanan yang diatur dalam undang-undang ini tetap berlaku untuk praktik kedokteran jarak jauh. Untuk mengisi kekosongan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 20 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan telemedicine antar fasilitas pelayanan kesehatan. Konsep telehealth, telemedicine, dan implementasinya. Pelayanan telemedicine sebagaimana yang dimaksud terdiri atas beberapa pelayanan. Yang pertama, teleradiologi, di mana adalah pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik. Kemudian ada teleelektronik-biografi, di mana merupakan pelayanan elektrografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar. Yang ketiga ada teleultrasonografi, merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi. Yang keempat itu ada telekonsultasi klinis, merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis. Dan yang terakhir adalah pelayanan konsultasi telemedicine lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Fungsi dan struktur elektronik health record atau EHR. Rekam medis elektronik adalah catatan digital komprehensif tentang riwayat kesehatan pasien. Tujuannya ini adalah untuk melindungi privasi dan kerahasiaan pasien sekaligus mengurangi kesalahan dan biaya medis. Rekam medis elektronik berisi informasi dasar pasien. EHR dapat mendukung fungsi ini. 5 komponen berikut. Yang pertama, pengenalan orang, pengenalan fakultas, pengenalan penyedia, informasi kesehatan, dan informasi administratif. Di salah satu rumah sakit terletak di salah satu kabupaten menghadapi kendala dalam pelayanan radiologi. Namun, hanya ada beberapa dokter dalam pelayanan tersebut. Pemeriksaan pasien sering tertunda, terutama dalam kasus darurat. Apa tujuan utama penerapan teleradiologi di rumah sakit tersebut? Tujuan utamanya adalah mempercepat dan meningkatkan akurasi diagnosis radiologi meskipun rumah sakit kekurangan tenaga radiologi. Dengan sistem teleradiologi, gambar medis dapat dikirim secara elektronik ke radiologi yang berada di lokasi lain untuk dianalisis, sehingga pasien dapat segera mendapatkan hasil diagnosis tanpa menunggu radiologi di tempat. Case yang kedua, di salah satu klinik baru saja mengimplementasikan sistem elektronik atau EHR untuk menggantikan pencatatan manual pasien. Namun mengalami beberapa kendala, seperti beberapa pasien memiliki nama yang sama dan tanggal lahir. Akibatnya terjadi kesalahan dalam penagihan biaya. Bahkan ada juga pasien yang menerima laporan medis milik orang lain. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan pengenalan orang dan informasi administratif dan sistem EHR. Pembahasannya adalah kode ataupun identitas unik yang diberikan kepada setiap pasien agar data kesehatan tidak tertukar dan tertumpuk tindih. Biasanya berupa nomor rekam medis, NIK ataupun nomor pasien yang unik. Kemudian case yang ketiga, di salah satu rumah sakit tipe C mengalami banyak pasien dari wilayah pedesaan namun memiliki keterbatasan jumlah dokter spesialis. Banyak pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes dan hipertensi tidak bisa terkontrol rutin karena harus menempuh perjalanan yang sangat jauh dari rumah ke rumah sakit. Hal inilah yang menyebabkan keterlambatan pengobatan dan meningkatnya angka komplikasi penyakit kronis. Untuk itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pihak rumah sakit bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit X untuk mengimplementasikan pelayanan telemedicine. Yang pembahasannya, memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat di daerah terpencil ataupun kekurangan dokter spesialis, mempercepat proses diagnosis dan pengobatan tanpa harus dirujuk ke rumah sakit besar. Kemudian kita masuk pada perangkat penilaian e-health di Indonesia. Situs e-health yang baik harus penerapan program kesehatan berbasis internet dengan konsep e-health. Ini telah mulai dijalankan di Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak. Aplikasi e-health yang digunakan untuk program kesehatan diharapkan dapat mampu mengkomodir kebutuhan dunia kesehatan, di mana aplikasi e-health harus memiliki kriteria sebagai berikut. Tingkat sekuritas tinggi, menjaga kerahasiaan atau privasi, informasi yang valid, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, membangun interaktiviti, dan bisa diakses dengan baik serta cepat. Apa itu hotfit? Hotfit merupakan salah satu teknik yang bisa dapat dipakai untuk mengevaluasi implementasi sistem yang ada di suatu institusi. Ini cocok juga untuk digunakan dalam penelitian dengan tujuan menghasilkan rekomendasi yang komprehensif untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi. Aspek manusia, ada beberapa komponen pada aspek penggunaan sistem meliputi berbagai. Yang pertama, yaitu ada aspek organisasi, di mana ini adalah bagian-bagian yang tergolong dalam aspek organisasi antara lain struktur dan lingkungan.
Kemudian ada aspek teknologi, ada 3 komponen yang dibahas dalam aspek ini yaitu kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Implementasi e-health mode Van Meter dan Van Horn. Menurut teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn pada tahun 1975, ada 6 faktor yang mempengaruhi implementasi program ini, yaitu sikap pelaksana, karakteristik agen pelaksana, lingkungan, sumber daya, ukuran dan tujuan, serta komunikasi antar anggota organisasi pelaksana. Implementasi e-health model teknologi Aspetens Model atau TAM, di mana metode ini digunakan untuk memprediksi penggunaan ataupun penerimaan suatu sistem informasi dan teknologi oleh pengguna individu yang akan mempengaruhi pada kesuksesan maupun kegagalan dari penerapan sistem informasi yang baru. Untuk case yang pertama di salah satu rumah sakit swasta di kota besar yang baru saja menerapkan RME untuk menggantikan pencatatan manual. Tujuannya ini implementasi ini untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah data pasien. Nah, aspek organisasi dalam model whole field berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi sistem rekam medis elektronik di rumah sakit Sentosa. Untuk pembahasannya, di rumah sakit ini mengimplementasikan rekam medis sangat bergantung pada komitmen dan dukungan manajemen puncak, kesiapan infrastruktur organisasi untuk menghadapi perubahan, dan budaya kerja yang mendukung kolaborasi antar profesi dokter maupun perawat. Untuk case yang kedua, di salah satu rumah sakit X meluncurkan sebuah aplikasi medika online, sebuah pelayanan e-health yang mungkin pasien mendaftar secara daring menggunakan hasil lab dan berkonsultasi dengan dokter secara online. Hasil survei menunjukkan pasien memerlukan tampilan aplikasi yang unik. Berdasarkan teknologi Aspetens Model TAM, faktor apa yang dapat menyebabkan rendahnya penerimaan terhadap aplikasi tersebut? Untuk pembahasannya, yaitu rendahnya karena tampilan aplikasi yang rumit dan sulit dipahami, PU yang rendah karena fitur tidak terintegrasi dan manfaat belum dirasakan langsung oleh pengguna. Case yang ketiga, di salah satu puskesmas menerapkan SIMPUS atau Sistem Manajemen Puskesmas untuk mencatat data pasien, stok obat maupun laporan lainnya. Namun setelah 3 bulan berjalan, sistem belum digunakan secara optimal. Dari hasil tersebut, banyak staf yang belum terbiasa menggunakan komputer. Aspek manusia, berdasarkan model Hotfit, analisis faktor yang penyebab rendahnya pemanfaatan sistem tersebut adalah untuk pembahasannya itu adalah human atau manusia. Staf yang kurang terampil menggunakan komputer sistem tidak dimanfaatkan maksimal. Dan yang kedua ada teknologi di mana sistem sering lambat dan error pengguna dengan menggunakan sistem tersebut.